Episode 2106-2110. Bab 2106, Perkembangan yang mengancam. Bau alkohol yang keluar dari tubuh mereka berdua sudah tercium dari jauh. Jelas bahwa mereka baru saja tiba dari pesta. Saat ini masuk akal mengapa mereka butuh waktu lama untuk tiba meskipun mereka sudah dipanggil beberapa waktu lalu. Permaisuri Liu Ning berusaha menahan amarahnya dan bertanya, mungkin kalian berdua masih belum tahu apa yang terjadi hari ini. Meskipun mereka berdua seniornya, dia pernah menjadi permaisuri, dan sekarang menjadi janda permaisuri. Penguasa dan menteri dipisahkan, jadi dia tidak perlu menunjukkan terlalu banyak kesopanan dalam pidatonya. Bukankah hanya beberapa menteri buta yang menulis surat yang mengkritik janda permaisuri? Jangan khawatir, kita akan menemukan beberapa bawahan untuk membela menteri itu karena menyinggung atasan mereka, kata Liu Yao sambil tersenyum tanpa gangguan. Bangunlah. Liu Ning akhirnya tidak dapat menahan amarahnya dan berdiri, berkata, selama ini, ada rumor yang beredar di ibu kota, yang mengatakan bahwa pasukan sukarelawan yang kami kirim untuk membantu Ras Vien telah sepenuhnya dibasmi oleh Ras Vien. Yang lebih penting, kita memang tidak dapat menghubungi pasukan di garis depan. Mereka menggunakan dalih ini untuk menyerangku, namun kalian berdua menganggapnya sebagai masalah kecil. Tepat pada saat itu, Liu Guang juga angkat bicara. Ninger, sekarang setelah kita membicarakan masalah ini, aku juga tidak setuju saat pertama kali membicarakannya, ingat. Kau benar-benar terlalu memanjakan pria itu. Kau adalah seorang janda permaisuri yang mulia, namun kau mendengarkannya dalam segala hal. Pada titik ini, siapa yang memerintah dinasti Zhou Agung ini? Ketika mendengar apa yang dikatakannya, wajah Liu Ning menjadi gelap. Dia membalas, beranikah kau mengucapkan kata-kata itu di depannya? Liu Guang tersedak. Dia teringat apa yang terjadi pada klan Meng dan jelas tidak ingin bencana itu terulang. Liu Yao mencoba menenangkan keadaan dan bertanya, Ninger, mengapa kamu berpihak pada orang luar? Memang, orang Zhu itu kuat, tetapi dia bukan salah satu dari kita. Ada banyak hal yang tidak dapat kita percayai sepenuhnya. Aku bahkan mengatakan sebelumnya bahwa kita seharusnya mencari seorang wanita muda yang cukup umur untuk menikahinya, tetapi kamu tidak menyetujuinya. Liu Guang menatapnya dan berkata, apa yang kau buat terdengar begitu mudah. Istrinya sebelumnya, Chu Chuyan, terkenal karena kecantikannya di mana-mana, bahkan menyaingi Yu Yanluo di masa lalu. Apakah kita punya wanita seperti itu yang siap dinikahi? Lebih baik tidak gagal dalam pernikahan dan akhirnya menyinggung perasaannya. Liu Yao tertawa malu, berkata, sayang sekali Ninger sudah menikah dan statusnya sekarang istimewa. Kalau tidak, dia sudah lebih dari cukup untuk pria itu. Diam, Liu Guang melotot ke arah adiknya. Apakah itu sesuatu yang bisa dikatakan begitu saja? Ninger sekarang sudah menjadi janda permaisuri, jadi bagaimana mungkin kita membiarkan dia bersama bajingan Zhu itu? Cukup. Kita tinggalkan masalah ini untuk saat ini, kata Liu Ning, wajahnya memerah. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah menyelesaikan misi itu. Tepat saat itu, Liu Guang berkata, sebenarnya, tidak terlalu buruk jika kita tidak menikahkannya dengan keluarga kita sebelumnya. Lihat, ras iblis menyergap pasukan bala bantuan kita di depan umum. Ini adalah bencana yang pasti akan menciptakan dendam yang tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak. Orang Zhu itu adalah bupati ras iblis, dan dialah yang sangat menganjurkan pasukan bala bantuan, jadi tidak ada cara baginya untuk lepas dari tanggung jawab dalam masalah ini. Dia kemungkinan akan menjadi pengkhianat terbesar umat manusia dalam sejarah. Kemudian, setelah reputasinya tersapu, itu akan menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk memutuskan hubungan kita dengannya. Mata Liu Ning yang dihiasi burung phoenix menyapu mereka saat dia membalas, mungkinkah kalian semua tidak sepenuhnya memahami situasinya? Ini adalah sesuatu yang juga saya setujui di masa lalu. Di mata orang lain, itu adalah sesuatu yang bupati dan saya terapkan. Kalau tidak, mengapa para menteri menuduh saya melakukan pelanggaran? Itulah sebabnya kita harus memutuskan hubungan dengan orang Zhu itu menggunakan kesempatan ini. Jawab Liu Yao, kalau begitu, aku akan memerintahkan orang-orang kita untuk menentangnya dan menyalahkannya serta mengatakan bahwa permaisuri telah ditipu. Dengan begitu, tidak ada seorang pun yang akan menyalahkan klan Liu. Liu Ning terkejut. Dia berkata,
siapa bilang kita harus memutuskan hubungan dengan Bupati? Apakah kalian berdua sudah lupa betapa mengerikannya kultivasi Bupati? Masalah apa yang tidak bisa dia tangani? Dia tidak bisa benar-benar membicarakan hubungan aslinya dengan Zuan dan hanya bisa mengemukakan alasan-alasan yang lebih masuk akal. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia tidak bisa menjadikan seluruh umat manusia sebagai musuhnya, kan? Kata Liu Guang dengan nada ragu. Lagi pula, menurut informasi terkini, dia tampaknya telah memasuki tanah tertutup milik ras iblis. Tanah tertutup adalah tempat yang kemungkinan besar akan membuat siapapun mati. Dia masih belum kembali meskipun sudah lama masuk, jadi kurasa dia mungkin sudah mati. Tidak mungkin, dia pasti aman dan sehat. Liu Ning segera berdiri dan berteriak. Liu Guang dan Liu Yao sama-sama terkejut. Mereka menatapnya dengan bingung. Liu Ning tahu bahwa dia telah melupakan sopan santunnya dan dengan cepat berkata, dengan kekuatan yang ditunjukkan Bupati sebelumnya, bahkan jika dia mengalami sesuatu yang berbahaya, dia masih akan mampu mengatasinya. Saya pikir sebaiknya kalian berdua tidak memasang taruhan terlalu awal, atau kalian mungkin akan menyinggung perasaannya dan kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahan kalian. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus membiarkan orang-orang itu mencela klan Liu kita atas keputusan yang kita buat. Tanya Liu Yao, mulai merasa sedikit tidak puas. Sejak pertama kali mereka bertemu di kota Bright Moon, dia tidak pernah menyukai bocah Zuan itu. Anak itu akhirnya berhasil melampauinya hanya dalam beberapa tahun, yang menurutnya menggelikan. Kita hadapi saja apa yang terjadi. Jangan bilang kalian berdua merasa kita perlu takut dengan situasi kita saat ini. Liu Ning menjawab dengan serius. Situasi di garis depan tidak jelas, jadi kita tidak boleh mengambil keputusan gegabah. Ketika mereka melihat betapa teguhnya dia dengan keputusannya, Liu Guang dan Liu Yao saling berpandangan. Mereka tidak dapat terus mendesak masalah ini. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan untuk saat ini. Liu Ning melanjutkan, segalanya tampaknya menuju ke arah yang tidak menyenangkan. Entah mengapa, saya merasa seolah-olah sesuatu akan terjadi, jadi kalian semua harus lebih waspada. Ayah, hubungi para pembantu terpercaya klan Liu untuk menyelidiki pergerakan istana. Paman, Anda perlu menugaskan lebih banyak patroli di sekitar ibu kota. Begitu ada tanda-tanda pergerakan militer, Anda harus segera menghubungi saya. Baiklah, keduanya setuju. Setelah mendiskusikan beberapa hal lain, mereka kemudian meninggalkan istana kekaisaran. Ketika mereka pergi, Kasim Lu masuk dan berkata, kedua tetua tampaknya tidak senang dengan Bupati. Haruskah kita memberi mereka beberapa petunjuk mengenai hubungan yang mulia dan Bupati? Tidak perlu begitu. Sedikit kelelahan muncul di wajah Liu Ning. Dia berkata, mereka boleh saja tidak senang. Jika mereka mau, tetapi itu tidak akan memengaruhi Bupati sedikit pun. Ngomong-ngomong, apakah ada kemajuan pada hal-hal yang kuminta kamu selidiki sebelumnya? Pelayan ini sudah menyuruh mata-mata kita di antara ras iblis untuk mencari informasi tentang Bupati, tetapi saat ini, kita baru mengetahui bahwa dia memasuki tanah tertutup. Belum ada informasi tentang dia yang keluar, jawab Kasim Lu sambil membungkuk. Liu Ning benar-benar khawatir, lalu bertanya, menurutmu, apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Bupati? Kasim Lu membungkuk, berkata, Yang Mulia saat ini tidak dalam kondisi pikiran yang benar karena kekhawatiran yang berlebihan. Keterampilan Bupati tidak ada bandingannya. Bahkan jika semua prajurit ras iblis telah musnah, Bupati pasti akan kembali dengan selamat. Bab ini diperbarui oleh novel.bin.co_m. Liu Ning jelas menghela napas lega saat mendengar jawabannya, katanya, saya harap begitu. Sementara itu, ketika kedua tetua klan Liu meninggalkan istana, Liu Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Liu Guang, kakak, Ninger tampaknya sangat mempercayai pria Zhu itu. Jangan bilang dia akhirnya jatuh cinta padanya atau semacamnya. Liu Guang mendengus. Pria bernama Zhu itu cukup tampan, dan dia masih muda. Ninger ditelantarkan sendirian di istana begitu lama, jadi tidak mengherankan jika dia menyukainya. Namun, sebagai janda permaisuri, dia seharusnya mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Ketidakbahagiaan Liu Guang dapat dimengerti, karena sejak Zuan naik jabatan,
dia tidak pernah lagi memberikan penghormatan pada klan Liu, yang jelas-jelas berarti dia memandang rendah mereka. Kita bahkan tidak begitu dekat satu sama lain, jadi mengapa kita harus berinteraksi dengannya? Benar juga, sejak kecil, Ning'er memang orangnya sangat bijaksana. Dia pasti bisa memprioritaskan hal yang lebih penting, kata Liu Yao sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apa yang dikhawatirkan Ning'er tadi tidak masuk akal. Pastikan untuk lebih memperhatikan masalah ini. Menurut pemahamanku, baik klan Bi maupun Raja Wu yang nakal bukanlah tipe orang yang puas dengan tidak melakukan apa-apa, Liu Guang mengingatkan sebelum mereka berpisah. Aku mengerti, kakak, jawab Liu Yao segera, tetapi dalam benaknya, dia pikir dia akan menugaskan beberapa orangnya untuk memperhatikan masalah itu dan itu sudah cukup. Sedangkan untuk dirinya sendiri, tidak mungkin dia akan benar-benar menyelidikinya secara pribadi. Ibu kota adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan sensual untuk dinikmati. Dia tidak berhasil mencapai posisi saat ini dengan mudah, jadi jika dia masih harus melakukan semuanya sendiri, bukankah itu berarti dia telah bekerja keras di masa lalu tanpa hasil? Sementara itu, di Sekte Giok Putih, Yan Suehen duduk di kamarnya sambil bermeditasi. Meskipun sebelumnya ia telah diselamatkan oleh Zuan, ia masih perlu berhati-hati untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya. Ia mencerna perlakuan yang diterimanya hari ini sambil diam-diam berpikir bahwa cara Zuan menyelamatkannya benar-benar terlalu memalukan. Segala macam kenangan dari masa lalu muncul di benaknya. Aura di dalam tubuhnya langsung menjadi kacau, membuatnya ketakutan. Saya segera memfokuskan perhatiannya lagi. Tepat saat itu, seseorang di luar mengetuk pintunya. Zuan berteriak, "Suehen." Pipi Yan Suehen langsung memerah. Dia segera berkata, "Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu, tapi tidak hari ini." Aku sudah tidak tahan lagi." Zuan terdiam. Akhirnya dia berkata, "Sebenarnya aku datang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal." Hah! Yan Suehen sangat malu hingga kepalanya hampir terbentur lantai. Bab 2107, Kepahitan Kerinduan. "Mau kemana?" tanya Yan Suehen sambil membuka pintu dengan cepat. Meski mereka sudah berpisah cukup lama, dia masih merasakan pipinya memerah. "Apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan?" Ketika melihat perilaku malu Yan Suehen, Zuan merasa sedikit bersyukur. Perasaan yang membuat Dewi Beku jatuh ke dunia manusia yang benar-benar mempesona. Dia berkata, "Saya akan melakukan perjalanan ke wilayah ras laut untuk melihat apakah ada informasi tentang obat abadi naga ilahi di sana." Dia kemudian menjelaskan apa obat abadi itu. Yan Suehen mendecakkan lidahnya karena heran, lalu bertanya, "Apakah di dunia ini ada obat yang sehebat itu?" Kalau begitu, bukankah itu berarti ada kesempatan untuk menyelamatkan Cuyan? Wajah Zuan menjadi gelap saat dia berkata, "Situasi Cuyan agak istimewa. Aku mungkin perlu menemukan sesuatu yang disebut piring giok alam untuk membantunya." "Piring giok alam," ulang Yan Suehen, tercengang. Ia mengira dirinya adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, tetapi apakah itu obat abadi atau natur jade plate, keduanya adalah hal yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Zuan khawatir ia akan menarik perhatian beberapa makhluk misterius, jadi ia tidak berani membicarakannya terlalu rinci. Ia menjelaskan secara kasar bahwa piring giok alam adalah harta karun luar biasa yang akan memungkinkan seseorang melakukan perjalanan melintasi ruang waktu. Ekspresi Yan Suehen menjadi serius. Dia berkata, "Aku tidak akan memberi tahu siapapun tentang ini, dan kamu juga harus lebih berhati-hati. Jika berita tentang harta karun semacam ini bocor, itu akan dengan mudah menyebabkan bencana pembunuhan di seluruh dunia. Itu bahkan bisa menjadi ancaman bagimu." Zuan memegang tangannya dan berkata, "Kamu berbeda dari orang lain. Apa yang perlu aku sembunyikan darimu?" Awalnya, Yan Suehen secara refleks ingin menarik tangannya kembali, tetapi ketika mendengar kata-katanya yang lembut, hatinya langsung terasa hangat. Dia dipenuhi rasa terima kasih dan tidak tahan untuk menariknya kembali. Sebaliknya, dia berkata, "Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Wilayah ras laut selalu menjadi tempat yang misterius, dan ada legenda tentang banyak makhluk kuat yang berasal dari tempat itu. Luka-lukaku masih perlu waktu untuk sembuh, tetapi begitu aku pulih sepenuhnya, aku akan menjelajahi dunia untuk membantumu dalam pencarian piring giok alam."
Ketika dia mengetahui bahwa Zuan akan menyelamatkan Qiu Honglei terlebih dahulu, dia tidak menunjukkan reaksi negatif yang kuat. Bagaimanapun, kondisi Cuyan terlalu unik, dan piring giok alam tampaknya hampir mustahil ditemukan. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Zuan kebetulan mengetahui informasi lebih lanjut tentang piring giok alam dari ras laut. Zuan mengangguk dan berkata, "Aku pergi." Ketika melihat keganjilan dalam ekspresinya, Yan Suehen merasa sangat tidak enak. Keduanya baru saja bertemu kembali setelah sekian lama dan bahkan belum menghabiskan waktu seharian bersama sebelum mereka harus berpisah lagi. Dipenuhi dengan berbagai macam emosi, dia berinisiatif untuk melompat ke pelukannya dan memeluknya erat-erat. Zuan sedikit terkejut. Yan Suehen selalu memiliki kepribadian yang dingin. Selain saat mereka diranjang, di mana dia akan memeluk pinggangnya dengan penuh gairah, dia jarang melakukan apapun. Keduanya berpelukan erat. Semua kata-kata terasa hambar jika dibandingkan dengan emosi yang mereka rasakan. Keduanya menikmati waktu bersama terakhir ini sebelum kesedihan yang tak terlupakan dan luar biasa karena perpisahan. Pada akhirnya, Zuan tetap pergi. Saat melihat sosoknya menghilang di langit malam, mata Yan Suehen tanpa sadar menjadi sedikit basah. Dia menyentuh air mata di pipinya dan sedikit linglung. Dia sekarang merasakan emosi yang begitu kuat, tetapi mengapa dia tidak mengalami kemunduran? Zuan terbang ke langit malam. Kecepatan terbang alaminya sekarang sedikit lebih cepat daripada saat ia menggunakan roda api angin. Namun saat ia terbang ke timur menuju lautan luas, ia tetap mengendarai roda api angin untuk menjaga staminanya. Dunia ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan lautan juga lebih besar. Ada banyak wilayah yang belum dijelajahi oleh umat manusia. Sementara itu, lautan timur adalah tempat ras laut berada. Sepanjang jalan, dia mengeluarkan cermin perekam dan mencoba menelepon Sang Liu Yu. Dia adalah putri duyung, seseorang dengan status tinggi di ras laut. Dengan dia yang bertindak sebagai perantara, banyak hal akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Sayangnya, riak layar tersebar dan tidak memperlihatkan wajahnya. Itu hanya terus berputar-putar. Zuan sekarang pandai memperbaiki artefak dan segera menyadari bahwa itu bukan karena dia tidak dapat menghubunginya, melainkan karena sinyal antara cermin perekam bermasalah. Rupanya, karena invasi monster alien yang terus-menerus, serta upaya untuk menghancurkan penghalang alam dunia ini, dan kemudian pemanggilan makhluk kuat dari persembahan tari alam semesta, hal itu akhirnya memengaruhi beberapa hukum alam dunia ini. Itulah mengapa beberapa masalah terjadi di antara transmisi cermin rekaman. Itu seperti badai matahari, gempa bumi, dan tsunami di dunia sebelumnya yang memengaruhi medan magnet bumi, yang juga dapat memengaruhi komunikasi di seluruh dunia. Hal serupa mungkin terjadi di dunia ini. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum semuanya pulih sepenuhnya. Itu bisa memakan waktu seminggu hingga sebulan minimal, atau bahkan puluhan tahun dalam kasus terburuk. Zuan dengan melepaskan asa menyingkirkan cermin perekam, lalu mengeluarkan pita komunikasi yang dibuatnya sendiri. Benar saja, itu juga tidak berhasil. Namun, setelah berpikir sebentar, dia tetap memilih potret Yun Jianyu. Begitu dia melakukannya, dia melihat sejumlah besar informasi tiba. Ternyata karena begitu banyak hal yang terjadi, dia bahkan tidak sempat memeriksa pesannya. Tentu saja, itu juga terkait dengan pita giok yang agak tidak dapat diandalkan. Banyak pesan tidak sampai dengan segera, jadi waktu kedatangannya selalu tidak dapat diprediksi. Zhu, aku sudah menggunakan semua metode yang dimiliki Sekte Suci untuk mengumpulkan informasi, tetapi aku masih belum menemukan jejak Qiu Honglei. Apa yang dia lihat mungkin tidak bisa melupakan apa yang terjadi dan sekarang. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak melakukan itu tanpa sepengetahuannya. Zuan dapat merasakan kesedihan dan dukanya bahkan melalui lapisan batu giok. Pesan berikut ini jelas terkirim beberapa hari kemudian. Tidak, Honglei adalah seseorang yang aku besarkan sendiri, aku tahu seperti apa kepribadiannya. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang begitu lemah. Haha, aku baru saja menerima kabar terbaru dari Laut Barat. Tampaknya seseorang melihat seseorang yang mirip Honglei melewati wilayah mereka. Aku baru saja akan mengatakannya. Tidak mungkin Honglei akan begitu lemah. Aku salah memilih kata terakhir kali.
Itu bukan hanya salahku kali terakhir, kamu punya tanggung jawab yang lebih besar. Ini semua salahmu karena merayuku. Katakan sejujurnya, apakah kamu sebenarnya roh rubah jantan dari ras iblis? Aku tidak berada di danau kebencian lagi. Aku pergi ke, lupakan saja, aku tidak akan berspekulasi. Kita mungkin akan bertemu orang lain. Playboy, aku mengirimimu begitu banyak pesan tapi kamu tidak pernah membalasnya. Apakah kamu sedang bermain-main dengan wanita lain sekarang? Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak bisa menahan senyum ketika membaca pesan-pesan ini. Yun Jianyu benar-benar sangat senang setelah menerima berita tentang Hong Lei. Bahkan, tidak ada suara yang menjadi jauh lebih santai. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya menjadi gelap. Dia bertanya-tanya seberapa patah hati Yun Jianyu setelah mengetahui kondisi seperti apa yang dialami Qiu Hong Lei saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia merekam beberapa pesan di dalam kepingan giok, memberi tahu bahwa dia telah bertemu Hong Lei, jadi dia tidak perlu mencarinya lagi. Mengenai detailnya, dia akan memberitahukannya secara langsung. Dia khawatir Yun Jianyu akan melakukan hal bodoh jika dia mengetahui kebenarannya, jadi dia memutuskan untuk menunggu untuk memberitahunya secara langsung. Namun, dia bertanya-tanya apakah pesan-pesan ini akan sampai padanya. Temukan novel terbaru di novel.com. Begitu dia keluar dari kotak obrolan Yun Jianyu, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekasihnya yang lain juga telah meninggalkan banyak sekali pemberitahuan. Ada banyak pesan yang belum dibaca. Bilinglong telah mengiriminya banyak pesan. Awalnya, dia hanya berbagi beberapa masalah resmi dan berbagai berita dari ibu kota. Zuan dapat membayangkan betapa serius dan hati-hatinya dia saat menulis semua itu. Tampaknya dia khawatir orang lain akan melihat apa yang dia tulis dan mengetahui hubungan mereka, jadi semuanya ditulis dengan sangat hati-hati. Namun, saat dia membaca hingga tengah pesan, dia dapat melihat bahwa Bilinglong mulai bersikap santai. Kamu lihat pesanku atau tidak? Kenapa kamu tidak membalas pesanku selama ini? Melihat tanggal pesan diterima, dia sudah tidak mengirim pesan lagi selama beberapa hari. Dia jelas marah. Pesan berikutnya datang hanya 5 hari kemudian. Maaf, saya salah karena menyalahkan Anda. Saya mengunjungi Gunung Yukuan dan mendengar Sen Suzy mengatakan bahwa pesan dari lempengan batu giok itu tidak dapat dipercaya. Anda mungkin belum melihat pesannya. Zuan tidak bisa menahan senyum. Dia benar-benar penyihir kecil. Dia khawatir aku menipunya, dan dia bahkan pergi jauh-jauh ke gunung belakang akademi untuk mencari konfirmasi. Namun setelah episode singkat itu, nada bicaranya tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia mulai menunjukkan lebih banyak emosinya yang sebenarnya. Bunga persik di istana sudah mekar semua, kapan kau kembali? Kita harus pergi dan mengaguminya bersama. Bola giok bodoh ini, kenapa aku belum menerima pesanmu? Sangat membosankan berada di istana sendirian. Bukan saja aku harus bertarung sepanjang hari melawan janda permaisuri tua itu, orang-orang di rumah juga tidak membantu. Mereka tampaknya diam-diam. Lupakan saja, aku akan menceritakannya kepadamu saat kau kembali. Kau mungkin bertemu kembali dengan Nyonya Yu di wilayah ras iblis, kan? Apakah kau lupa tentang rumah saat menikmati keramahannya yang lembut? Tapi kurasa kakak perempuan Yu cantik. Jika aku seorang pria, mungkin aku juga akan jatuh cinta padanya. Kudengar permaisuri kedua sangat cantik. Seberapa cantik dia jika dibandingkan denganku? Permaisuri kedua dikenal genit. Sebaiknya kau tidak jatuh ke dalam perangkap kecantikannya. Aku merasa sangat tidak nyaman setelah tidak menerima pesan apapun darimu, tahu. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan menghabiskan banyak batu ki untuk mengaktifkan cermin perekam, tetapi aku tetap tidak dapat menghubungimu. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu dalam bahaya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Lupakan, segala sesuatu di bawah langit, atau perubahan waktu, tidak ada yang sepenting dirimu bagiku. Kultivasimu sangat tinggi dan kau orang yang nakal, aku yakin kau bisa kembali dengan selamat. Apakah Anda dan Nyonya Wu saling kenal? Dia mencoba untuk diam-diam mendapatkan informasi tentang Anda beberapa kali, dan tampaknya sangat peduli pada Anda. Dia pikir dia bersikap diam-diam tentang hal itu, tetapi bagaimana dia bisa lolos dari deteksi mata tajam permaisuri ini? Zuan merasa kulit kepalanya mati rasa. Indra keenam wanita benar-benar terlalu kuat. Dia bahkan bisa merasakan hal seperti itu. Namun,
Hal itu tidak dapat disalahkan pada Yun Yuking. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia, tidak mungkin dia tahu bahwa dia dan Bilinglong memiliki hubungan khusus. Itulah mengapa sulit baginya untuk tidak mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Akhir-akhir ini aku merasakan ada arus bawah yang sedang terjadi di ibu kota. Aku bertanya-tanya apakah itu berasal dari pihak Ibu Suri atau... Kuharap aku terlalu banyak berpikir. ... Zuan mengerutkan kening saat membaca bagian selanjutnya. Awalnya, dia lebih banyak bercerita tentang betapa dia merindukannya, tetapi kemudian, sesuatu yang berbeda jelas terjadi. Pembicaraan itu bahkan menjadi serius. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di ibu kota? Namun, sekarang komunikasi terputus, tidak ada cara baginya untuk segera menghubunginya. Dia segera membalas di pita giok dan menceritakan kejadian terkini kepadanya, mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Tentu saja, dia juga mengetik banyak kata-kata kasih sayang. Kalau tidak, jika dia hanya membalas dengan beberapa kata saja ketika dia sudah mengetik begitu banyak, itu akan menjadi sedikit tidak sopan. Dia berharap pesannya akan segera terkirim, atau jika sesuatu terjadi di wilayah Rush Ocean, dia tidak akan dapat memeriksa ulang dan mengirim pesan lagi. Huan Zhao dan Yu Zhao juga mengiriminya banyak pesan. Kakak ipar, aku juga sangat ingin pergi ke medan perang. Bahkan King He bisa pergi, tapi aku tidak bisa. Aku merasa sangat malu. Kakak kedua benar-benar menyebalkan. Dia terus mengejekku tentang hal ini. Namun kemudian, aku menghajarnya habis-habisan dan dia tidak berani lagi bicara. Ekspresi Zuan menjadi sangat aneh ketika dia melihat pesan ini, karena dia baru saja melihat Huan Zhao menceritakan kisah yang berbeda. Dia beralih ke kotak obrolan Huan Zhao dan benar saja, Huan Zhao juga membicarakan hal yang sama. Anak itu, Yu Zhao, terus memanfaatkan kelemahanku. Namun, akhirnya aku memberinya pelajaran yang bagus dan memberitahunya tentang kengerian seorang kakak perempuan. Sekarang setelah kita membicarakannya, kakak ipar, aku butuh bantuanmu. Kecuali kau membantuku mengubah bakatku, menang melawannya mungkin tidak semudah itu. Zuan terdiam. Dia benar-benar bertanya-tanya siapa yang sedang memukul siapa di sini. Kedua saudara perempuan itu sangat mirip. Selain mengungkapkan bahwa mereka merindukannya, mereka juga bertengkar. Saat dia membaca pesan mereka, dia tersenyum penuh arti, dan suasana hatinya juga tanpa disadari membaik. Namun, dia tiba-tiba melihat pesan lain dari Huan Zhao. Kakak ipar, ibuku dulu sangat jahat padamu. Apakah kau akan membencinya karena itu? Iklan oleh Pub Future. Zuan tercengang dan tidak tahu mengapa dia bertanya tentang itu. Bagaimanapun, Huan Zhao selalu tipe yang riang dan tidak akan begitu perhatian untuk mencoba menengahi hubungannya dengan ibunya. Namun, dia segera ingat bahwa Huan Zhao sepertinya telah menyebutkan bahwa Qin Wanru benar-benar menginginkan pita giok komunikasi. Dia telah memintanya beberapa kali dan selalu ditolak. Mungkinkah ini? Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Qin Wanru menggunakan potongan batu giok untuk menulis, kakak ipar, Zuan menggigil dan tidak berani memikirkannya lagi. Dia pasti mengira aku tidak akan tahu, kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal ini. Sayangnya, dia sudah main-main dengan semua jenis aplikasi obrolan di dunianya sebelumnya, di mana ada banyak pria dewasa yang berpura-pura menjadi gadis cantik, gadis-gadis membuat akun baru untuk berpura-pura menjadi penggemar mereka sendiri. Dia memang secara alami lebih sensitif terhadap hal-hal semacam ini. Dia dengan tegas memilih untuk berpura-pura tidak tahu ketika dia memikirkan hal-hal seperti itu. Dia terus mengobrol dengannya seolah-olah dia adalah saudara iparnya. Tentu saja, cara dia mengetik sedikit lebih hati-hati. Duh, bukankah ini versi Kiki Messenger yang jelek? Saya heran mengapa mereka sangat menikmatinya. Kemudian, ada pesan dari Sang Qin dan Zheng Dan. Sisi sepertinya memanggilku mama hari ini. Meskipun Dandan mengatakan bahwa dia hanya mengucapkannya secara tidak sengaja, aku tetap sangat senang. Kakak Zhu, aku pergi ke kuil untuk meminta jimat perdamaian untukmu. Dandan berkata bahwa dia hanya menemaniku, tetapi dia diam-diam meminta satu untukmu juga, tetapi dia terlalu malu untuk mengakuinya. Kakak Zhu, aku sangat merindukanmu. Ibu kota terlihat tenang dan damai akhir-akhir ini, tetapi ada yang aneh. Raja Wu memasuki ibu kota, dan Nyonya Wu berusaha mendekati semua jenis klan yang berpengaruh.
Ketika saya membicarakan hal ini dengan ayah saya, kami merasa bahwa Raja Wu sedang merencanakan sesuatu yang besar. Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan keberaniannya setelah contoh dari Raja Dai dan Raja Jin. Saya mengetahui bahwa masuknya dia ke ibu kota tampaknya merupakan ulah klan Bi. Apa yang dipikirkan Permaisuri? Mungkinkah dia mencoba mengalahkan janda Permaisuri? Saat melihat pesan-pesan ini, alis Zuan berkerut. Bilinglong membawa Raja Wu ke ibu kota. Aku rasa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Sepertinya sama sekali tidak ada gunanya. Mungkinkah itu untuk melawan janda Permaisuri? Tapi aku jelas dekat dengannya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan semua ini. Jangan bilang dia sudah menebak hubunganku dengan Ibu Suri. Dia wanita yang sangat pintar. Dia mungkin berhasil menebak kebenaran dari petunjuk-petunjuk itu. Ketika memikirkan hal itu, Zuan mulai merasa pusing. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi kedua wanita ini nanti. Zhu, Qin terus berusaha mengajari Sisi untuk mengatakan, ayah, tetapi Sisi tidak bisa mengatakannya. Pada akhirnya, Qin terus mengatakan, ayah, sepanjang hari tanpa hasil. Aku hampir mati karena tertawa. Sebelum kami menyadarinya, kamu sudah pergi begitu lama. Aku bahkan memimpikanmu, namun ketika aku terbangun di tengah malam untuk berganti pakaian, Qin bertanya kepadaku apa yang terjadi. Aku terlalu malu untuk menceritakan apa yang terjadi padanya. Sungguh memalukan. Apakah keadaanmu di wilayah Rasvian berjalan baik? Aku bertanya-tanya dan sepertinya tanah yang disegel itu sangat berbahaya. Tapi dengan kemampuanmu, kau seharusnya baik-baik saja, kan? Kenapa kamu tidak membalas pesanku selama ini? Jangan bilang kalau sesuatu benar-benar terjadi padamu di tanah tertutup, kan? Kalau terjadi sesuatu padamu, aku akan mencari pria besok dan segera menikah lagi. Hei, aku bercanda, jadi jangan marah. Qin benar-benar khawatir padamu, tetapi aku selalu percaya bahwa kau akan aman. Lagi pula, aku melihat bagaimana kau mengalahkan orang-orang hebat itu saat kau masih sangat lemah, dan bahkan aku kalah darimu. Bagaimana mungkin orang jahat sepertimu benar-benar bisa dikalahkan? Aku benar-benar merindukan masa-masa di Bright Moon City dulu. Meskipun kamu tidak sekuat sekarang, kamu selalu bersamaku. Itu adalah masa-masa paling bahagia dalam hidupku. Saat membaca pesan Zheng Dan, Zuan teringat wanita muda yang cantik yang mengucapkan kata-kata memalukan namun kurang ajar saat itu, tempat yang bahkan matahari pun tidak dapat menyinarinya. Kakak, kau dapat masuk. Ia merasakan emosi yang tak berujung memenuhi dirinya. Ia mulai membalas pesan-pesan itu satu persatu, sambil mengekspresikan cintanya sendiri. Dibandingkan dengan kepribadian Zheng Dan yang berapi-api dan berani, pesan Xie Daoyun jauh lebih tenang dan sopan. Dia terutama bertanya apakah dia aman, atau bertanya kepadanya tentang beberapa hal mengenai formasi dan rune. Dia bisa merasakan kepribadiannya yang manis di balik pesan itu. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana mereka tidak dapat berbicara sebanyak itu terakhir kali mereka bertemu, Zuan menghela nafas. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan serius, dan dia juga memberi mereka banyak nasihat konkret tentang jalur kultivasi mereka. Belum lama ini ia berharap semua keindahan dunia menjadi miliknya, namun kini ia menemukan bahwa satu perasaan saja lebih berat daripada 1000 kati. Itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Begitu saja, ia bergegas sambil membalas pesan-pesan kekasihnya satu persatu. Ia menempuh perjalanan siang dan malam selama beberapa hari berturut-turut, dan akhirnya tiba di tepi Laut Timur. Bab 2108, Konspirasi sedang berlangsung. Sementara itu, di ibu kota manusia, matahari baru saja terbenam dan gerbang kota ditutup rapat. Namun, seluruh kota masih terang karena semua lentera dinyalakan. Reputasi kota paling makmur di dunia memang pantas didapatkan. Tidak seperti kota yang ramai, istana kekaisaran jauh lebih tenang. Bagaimanapun, lokasi penting seperti istana kekaisaran memiliki banyak aturan yang harus dipatuhi setelah malam tiba, dan dijaga ketat. Akan tetapi, istana pribadi kaisar terang benderang. Di dalam, Zhao Ruizi dan Gendut menguap malas, kakinya disanggah dengan santai di singgasana kekaisaran. Dia memasukkan beberapa kue kering di sebelahnya ke dalam mulutnya, lalu mengangkat secangkir teh, menghabiskannya dalam satu tegukan sebelum bertanya, "Paman-paman kekaisaran, mengapa kalian mencari kaisar ini?"
Tolong beritahu aku dengan cepat jika ada sesuatu yang ingin kalian katakan. Aku masih ingin bermain. Dua pria setengah baya berdiri di hadapannya. Mereka berdua mengenakan seragam komandan istana. Yang pertama adalah Zhao Xi, dan yang lainnya adalah Zhao Tai. Ayah mereka adalah Raja Yi, Zhao Huang. Zhao Huang adalah Jenderal Pertahanan Timur, jadi prestise jabatannya setara dengan 3 menteri, membuatnya menjadi individu yang sangat dihormati dari keluarga kerajaan. Demi kesetiaan, pengawal istana sering memberikan medali dan prestasi kepada anak-anak keluarga kerajaan. Begitulah kedua bersaudara ini menjadi komandan. Selain itu, karena Zhao Huang adalah paman Zhao Han, keduanya sekarang juga dianggap sebagai paman Zhao Ruizi. Mereka melihat Zhao Ruizi duduk dengan tidak rapi, makanannya berantakan, membuat banyak makanan berserakan di mana-mana. Dia sama sekali tidak seperti seorang penguasa. Meski begitu, keduanya jelas tidak datang untuk menasihati kaisar tentang labelnya. Mereka segera berkata, kami memiliki informasi rahasia untuk diberitahukan kepada Yang Mulia. Kami harus merepotkan Yang Mulia untuk menyelamatkan semua personel lainnya. Setelah itu, mereka melihat Kasim dan pelayan di sekitar mereka dengan ekspresi khawatir. Benar-benar kurang terbuka. Kalian sudah mengunjungi Yang Mulia di malam hari. Bagaimana mungkin kita membiarkan Yang Mulia tinggal bersama kalian berdua? Serunya di belakang Zhao Ruizi. Dia telah mengikuti Zhao Ruizi sejak dia menjadi putra mahkota hingga sekarang. Statusnya kini meningkat pesat sebagai hasilnya. Semua orang memanggilnya Su kecil, tetapi sekarang, siapa yang tidak berani memanggilnya Kasim Su? Dia tahu dengan jelas dari mana semua kehormatan ini berasal, jadi dia tentu saja peduli dengan keselamatan Zhao Ruizi. Bagaimanapun, dia bukan orang biasa dan tidak memiliki banyak kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Seorang pemimpin pengawal di pintu masuk berkata, saya akan tetap tinggal untuk melindungi Yang Mulia. Tidak seorang pun akan dapat melukainya. Pengawal pribadi kaisar disebut pengawal harimau, sedangkan pemimpin pengawal harimau adalah Raja Guangling, Zhao Yuan. Di bawahnya ada komandan dan pejabat istana. Orang ini adalah pejabat istana Li Guanxi. Dengan status Zhao Yuan, tentu saja tidak mungkin dia bisa tinggal di sisi kaisar setiap detiknya. Itulah mengapa Li Guanxi selalu memimpin pengawal kekaisaran untuk menjaga keselamatan Zhao Ruizi. Kultivasinya tinggi, dan dia sangat dapat diandalkan dalam pekerjaannya. Mendengar itu, Kasim Su tidak berkata apa-apa lagi dan pergi bersama yang lainnya. Setelah menjadi Kasim dan pembantunya pergi, Zhao Ruizi bertanya dengan kesal, ada apa? Cepat katakan saja. Zhao Xi dan Zhao Tai berlutut di tanah dan berkata, Yang Mulia, Guru kerajaan dan jenderal kereta perang dari klan Liu telah berkolusi dengan bupati, bersekutu dengan ras iblis. Mereka merencanakan pengkhianatan. Hah! Zhao Ruizi baru saja mengambil kue kering lain dan hendak menggigitnya, tetapi ketika mendengarnya, dia benar-benar tercengang. Betapapun bodohnya dia, informasi ini terlalu mengejutkan, bukan? Dia berkata, itu tidak mungkin. Guru kekaisaran adalah senior dari permaisuri dan sangat setia kepada kaisar ini. Selain itu, bupati adalah majikan kaisar ini, jadi mengapa dia harus memberontak? Hal ini benar-benar nyata. Berita datang dari ras iblis bahwa sesuatu terjadi di tanah yang disegel dan mereka membutuhkan bala bantuan kita. Bupati dan saudara Liu mendukung pengumpulan bantuan untuk ras iblis, namun tak lama kemudian, pasukan bantuan kita menyebar di wilayah ras iblis. Pasukan besar prajurit elit itu benar-benar musnah. Zhao Xi buru-buru berkata. Zhao Tai juga menggemakan apa yang dikatakan saudaranya. Benar sekali. Saat ini, semua informasi dari tanah tertutup milik ras iblis berasal dari Zuan sendiri, dan dia juga merupakan bupati ras iblis. Dengan bersekongkol dengan permaisuri ras iblis kedua, dia jelas ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan sisa kekuatan ras manusia kita sehingga tidak akan ada lagi halangan bagi invasi ras iblis di masa mendatang. Dan saudara-saudara klan Liu menangani masalah ini sendiri. Mereka jelas bersekongkol dengan Zuan, Zhao Xi menambahkan. Saat mereka berbicara, bahkan air liur mereka pun bercampur aduk kemana-mana. Zhao Ruizi menatap keduanya dengan bingung, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, bukankah kita sudah membicarakan hal ini di sidang pengadilan?
Linglong dan Permaisuri sama-sama mengatakan bahwa kita tidak memiliki cukup informasi dari garis depan dan masih terlalu dini untuk membuat keputusan. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dilaporkan? Kalau tidak, saya akan bermain belalang. Zhao Xi dan Zhao Tai sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa suara dan ekspresi bersemangat mereka tidak akan menarik sedikit pun minat darinya. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan hari ini, maka keesokan harinya, banyak kepala akan jatuh, termasuk kepala mereka sendiri. Keduanya menggertakkan gigi dan berkata, janda permaisuri berasal dari klan Liu, jadi tentu saja dia akan berbicara mewakili mereka. Permaisuri adalah, bagaimana dengan Linglong? Zhao Ruizi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap keduanya. Orang lain adalah satu hal, tetapi Bi Linglong adalah titik terlemahnya. Setelah bertahun-tahun, dia sudah menganggapnya sebagai orang terpentingnya. Ketika mereka melihat reaksinya, keduanya ketakutan. Mereka juga tidak dapat menemukan alasan yang tepat dan akhirnya terdiam. Jika tidak ada yang lain, maka kalahkanlah. Seru Zhao Ruizi, sekarang dalam suasana hati yang buruk. Seolah-olah dia peduli bahwa mereka adalah pamannya. Bagaimanapun, ada begitu banyak anggota keluarga. Kerajaan, keduanya juga bukan yang penting. Linglong akan memberitahunya tentang segala hal yang penting. Tepat saat itu, Li Guanxi berbicara dari ambang pintu. Permaisuri mungkin berbicara seperti itu dengan sengaja untuk membantu membebaskan Bupati. Zhao Xi dan Zhao Tai langsung membela diri terhadap mata mereka. Orang ini benar-benar berbicara dengan lantang. Benar saja, Zhao Ruizi sangat marah. Dia menatap Li Guanxi dan bertanya, apa yang kau katakan? Meskipun dia biasanya bertingkah seperti orang bodoh, sekarang matanya tampak penuh dengan niat membunuh. Li Guanxi berkata dengan ragu, permaisuri tampaknya terlalu dekat dengan Bupati. Selain itu, Yang Mulia jelas memperlakukan Bupati secara berbeda dari orang lain. Kamu bicara omong kosong. Zhao Ruizi langsung panik, membuat lemaknya bergoyang. Li Guanxi menghela napas dan berkata, Yang Mulia, pikirkanlah baik-baik. Yang Mulia tidak pernah mengizinkan pria manapun masuk ke kamarnya, termasuk Anda yang terhormat. Namun, Bupati bisa masuk langsung tanpa halangan apapun. Saat ini, bahkan napas Zhao Xi dan Zhao Tai pun menjadi cepat. Mereka tampaknya telah mendengar gosip yang menggemparkan hari ini. Meskipun mereka berdua adalah komandan pengawal istana dan telah mendengar beberapa rumor di sana-sini, mereka tidak pernah menganggapnya sebagai masalah besar. Namun sekarang setelah hal seperti itu dikonfirmasi oleh seseorang di sisi kaisar, hal itu memiliki makna yang sama sekali berbeda. Itu karena Linglong dan Bupati punya rahasia militer penting yang harus dibahas. Linglong pernah memberitahuku tentang itu sebelumnya. Zhao Ruizi buru-buru menjelaskan. Tetapi mengapa Yang Mulia tidak mengizinkan Yang Mulia masuk ke kamar pribadinya? Li Guanxi menatapnya dengan penuh simpati. Itu karena wajah Zhao Ruizi memerah seluruhnya, dan dia mulai menggumamkan hal-hal yang tidak terdengar. Dia tidak dapat menemukan alasan yang bagus bahkan setelah waktu yang lama. Zhao Xi dan Zhao Tai tajam dan cepat mengangkat bicara. Benar sekali, aku sepertinya ingat saat Yang Mulia masih menjadi putri mahkota, ada skandal dengan Bupati. Benar sekali, saat itu, mendiang kaisar menyuruh orang-orang memeriksa kemurnian putri mahkota. Zhao Ruizi tampaknya telah menemukan anugerah penyelamatnya dan dengan cepat berkata, benar sekali, di masa lalu, pengasuh itu memverifikasi kesucian Linglong. Selain itu, bahkan almarhum pemberi persembahan juga memeriksa Zuan dan mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Zhao Xi tersenyum aneh sambil berkata, Yang Mulia, pengasuh anak itu bisa saja tidak setuju. Di samping itu, meskipun almarhum pemberi persembahan bukanlah orang yang mau menerima begitu saja, bagaimana jika dia sengaja ingin menutupi kesalahan seseorang? Bagaimanapun, dia selalu menyukai Zuan, dan dia bahkan memberikan posisi pemberi persembahan kepadanya. Itu membuktikan hubungan mereka istimewa. Diam. Zhao Ruizi melemparkan cangkir teh di tangannya ke arah mereka berdua. Kalian hanya menebak-nebak dan mengada-ada. Linglong sangat baik padaku, dan Bupati bahkan telah menyelamatkanku beberapa kali. Tidak ada alasan bagi mereka berdua untuk melakukan sesuatu yang mengecewakanku. Siapa bilang mereka tidak melakukannya? Zhao Xi segera menambahkan, Zuan mungkin hanya cucu dari dinasti sebelumnya. Meski itu hanya rumor,
tidak ada asap kalau tidak ada api. Dia mungkin menyimpan dendam yang mendalam dan ingin menggulingkan dinasti Zhou Agung kita. Wajah Zhao Ruizi berubah gelap total. Dia bukan orang bodoh dan masih bisa membedakan antara baik dan buruk. Jika Bupati benar-benar memiliki identitas seperti itu memang akan menjadi motif yang cukup baik untuk pemberontakan. Tepat pada saat itu, Li Guanxi juga angkat bicara. Adapun Yang Mulia, Ibu Suri, dia secara alami memiliki kesetiaan yang mendalam kepada Yang Mulia, tetapi Bupati itu terlalu kuat. Bahkan saudara-saudara Yang Mulia terbunuh begitu saja, dan Raja Dai lumpuh begitu saja. Yang Mulia mungkin melakukan ini untuk melindungi Anda, membuatnya sesuai keinginan Bupati meskipun dia menginginkannya. Apa? Zhao Ruizi tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arahnya. Seluruh tubuhnya mulai gemetar karena amarahnya yang luar biasa. Li Guanxi semakin memperkeruh suasana dengan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda masih ingat bahwa suatu kali, Bupati memasuki kamar pribadi Permaisuri, tetapi Yang Mulia bersembunyi di luar dan tidak bisa masuk. Akhirnya, Bupati tinggal di sana selama berjam-jam sebelum keluar lagi. Jangan bicara. Zhao Ruizi menutup telinganya dengan tangannya. Wajahnya yang pucat tampak sangat kesakitan. Hal-hal ini benar-benar aneh. Sekarang setelah mereka membicarakannya, dia perlahan mulai menyadari keanehannya. Jaga dirimu dan bertahanlah, Yang Mulia. Kesalahan kecil dapat menyebabkan bencana besar. Anda mungkin saja mengecewakan Yang Mulia meskipun dia telah berkorban untuk Anda, kata Li Guanxi menghibur. Dasar bajingan. Zhao Ruizi membanting kursi sebelahnya hingga berkeping-keping. Tahan, tahan, tahan ibumu. Para pengawal, para pemberontak dan pengkhianat itu menjadi 10.000 penjaga untukku. Para pengkhianat itu sangat kejam. Bagaimana mungkin Yang Mulia bisa melakukan hal-hal ini sendiri? Serahkan saja pada rakyatmu, hanya saja, kami membutuhkan Yang Mulia untuk menulis perintah kekaisaran untuk kami, kata Zhao Xi dan Zhao Tai dengan tergesa-gesa. Kunjungi situs web resmi untuk pembaruan terbaru. Ketika teringat sisi kejam Zuan, Zhao Ruizi tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dengan susah payah. Ia berkata, saya setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya perlu mengumpulkan menteri-menteri saya untuk menulis perintah kekaisaran. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Xi sudah mengeluarkan dekrit kekaisaran dari saku dalamnya dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Perintah kekaisaran sudah disiapkan oleh bawahan setia Anda ini. Kami hanya perlu Yang Mulia untuk membubuhkan stempel resmi. Sempurna. Zhao Ruizi sangat gembira. Dia sama sekali tidak memikirkan mengapa perintah kekaisaran sudah disiapkan. Dia mengambil perintah kekaisaran, dan menempelkan stempel resmi tanpa melihatnya sedikit pun. Satu-satunya hal yang ada di kepalanya saat ini adalah keinginan untuk membunuh Zuan yang tercela itu. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan hal lain? Biasanya, Linglong selalu mengurus berbagai urusan pemerintahan di istana kekaisaran. Namun, karena menghormati gelarnya sebagai kaisar, dia biasanya mengembalikan stempel penguasa giok itu kepada Zhao Ruizi pada malam hari dan memintanya kembali keesokan paginya. Dia tidak pernah menyangka orang lain akan memanfaatkan kesempatan ini di malam hari untuk melakukan hal gila seperti ini. Ketika mereka meninggalkan kamar pribadi kaisar, Zhao Xi dan Zhao Tai sangat gembira. Syukurlah kita mendapat bantuan pejabat Li. Kalau tidak, rencana kita mungkin akan gagal di saat-saat terakhir. Aku ingin tahu siapa yang bekerja di bawah pimpinan pejabat Li itu. Mengapa dia mau membantu kita? Tidak mungkin dia benar-benar setia kepada kaisar dan melakukan ini hanya karena kemarahan yang wajar, kan? Tentu saja tidak. Dia pejabat istana, jadi dia mungkin bawahan Raja Guangling, Zhao Yuan. Tapi itu juga sulit dikatakan. Dia mungkin mata-mata yang ditanam oleh petinggi lain yang sangat berguna hari ini. Apakah menurutmu apa yang dikatakannya tentang Zuan dan Permaisuri itu benar? Kaisar bodoh itu mempercayainya, tetapi bahkan kau pun mempercayainya. Tahukah kau orang macam apa? Permaisuri itu, dia selalu menjadi wanita muda yang terdidik, seseorang yang ditakdirkan menjadi ibu dari dunia ini. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Kurasa kau benar, pejabat Li itu benar-benar kejam. Dia benar-benar merencanakan rencana yang mengerikan. Syukurlah dia ada di pihak kita. Di halaman kecil lainnya, ada sebuah ruangan tanpa lampu.
Namun, ada sekelompok orang yang duduk di dalam, menunggu tanpa berbicara sepatah kata pun. Suasananya sangat mencekik dan sunyi. Banyak dari mereka yang berkeringat halus di dahi mereka. Bagaimanapun, rencana mereka sangat besar. Jika mereka gagal, hukumannya adalah pemusnahan seluruh klan mereka. Meskipun semua orang di sini telah menghadapi banyak kejadian besar, mereka masih sangat gugup. Tepat saat itu, pintu didorong terbuka, dan seseorang memasukkan sebuah benda yang digulung. Kilauan kuningnya membuat mata semua orang di dalam berbinar. Orang yang memimpin tidak lain adalah ayah dari permaisuri saat ini, penguasa klan Biki. Ia menerima perintah kekaisaran dan melihatnya. Kemudian, ia tertawa terbahak-bahak, berseru, "Kita sudah setengah berhasil. Mulai sekarang, semua orang hanya perlu bertindak sesuai rencana." Dimengerti, semua orang berdiri dan pergi. Jika ada orang lain yang hadir untuk melihat kejadian ini, mereka pasti akan sangat terkejut, karena setiap anggota adalah tokoh berpengaruh di ibu kota. Di kediaman Pei di ibu kota, ada pesta meriah yang diadakan di halaman samping. Dua pemuda minum-minum dan mengobrol riang sambil berpelukan. "Saudara Pei, siapa di antara wanita-wanita klan Pei Anda yang paling menonjol? Bisakah Anda memperkenalkan beberapa kepada saudara-saudara Anda di sini? Saudara Gao, kau benar-benar melupakan kesetiaan jika menyangkut wanita. Kami sudah mengundangmu berkali-kali sebelumnya, tetapi kau selalu menghindar. Namun kali ini, ketika klan Pei mengatakan bahwa mereka ingin berhubungan denganmu melalui pernikahan, kau langsung muncul." Kedua orang ini, secara mengejutkan, adalah Gao Ying dan Pei Yu. Setelah urusan Cloud Center Commandery stabil, mereka dipanggil kembali ke ibu kota oleh klan masing-masing. Sayang sekali mereka akhirnya kehilangan kesempatan untuk bersatu kembali dengan Zuan. "Bukannya kau tidak tahu, saat ini aku bertanggung jawab atas keamanan istana kekaisaran dan memiliki tanggung jawab yang berat. Tidak mudah untuk meminta hari libur," kata Gao Ying sambil tersenyum pahit. Cek, kurasa kami akhirnya memberimu kesempatan untuk pamer. Aku hampir lupa memberi selamat padamu karena dipromosikan menjadi jenderal pengawal kanan." Pei Yu berkata sambil tertawa. "Bukannya kau tidak tahu bahwa aku hanya bisa mencapai level ini melalui koneksi? Bagaimana mungkin aku bisa meyakinkan semua orang saat masih sangat muda? Itulah sebabnya aku selalu merasa terpojok dan tidak bisa menemukan waktu untuk bertemu dengan saudara-saudara di sini selama ini. Aku akan minum 3 cangkir sebagai hukuman," kata Gao Ying, merasa sangat tertekan. Dia mengambil inisiatif untuk minum 3 cangkir. Kewenangan klan Liu sedang berkembang pesat, dan Gao Ying adalah putra dari putri klan Liu, oleh karena itu ia ditempatkan pada posisi berwenang. Pei Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Ia minum bersama Gao Ying dan berkata, "Hanya kami yang tahu bahwa ini benar-benar apa yang kau pikirkan. Jika itu orang lain, kami akan mengira bahwa mereka menggunakan kesempatan ini untuk lebih pamer. Namun, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kultivasimu telah meningkat sangat cepat akhir-akhir ini, dan kau telah mencapai peringkat ke-9. Selain usiamu yang masih muda, itu sudah cukup untuk mempertahankan posisimu saat ini." Gao Ying berkata dengan kesal, "Bukannya kau tidak tahu dari mana asal kultivasi tingkat 9-ku? Itu semua berkat penyaluran sumber daya klan Liu yang tiada henti. Sejujurnya, aku merasa kemajuanku terlalu cepat dan fondasiku mungkin tidak cukup stabil, yang mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Cek, lihatlah kau menyombongkan diri lagi. Aku berharap klan Pei akan memberiku banyak sumber daya untuk membuatku menonjol juga." Pei Yu sedikit kesal, statusnya di klan Pei jelas tidak setinggi Gao Ying di klan Liu. Gao Ying menyadari bahwa ia juga telah melewati batas. Ia merangkul Pei Yu dan berkata, "Jangan bicarakan hal-hal ini lagi. Bantulah seorang saudara di sini, ya. Nona muda mana yang ingin menikah denganku? Kecantikan wanita-wanita dari klan Pei sudah terkenal. Misalnya, Pei Mianman telah membuatnya terdiam sejak pertama kali melihatnya. Tentu saja, dia adalah wanita milik saudara Zhu, jadi dia tidak berani memiliki pikiran lain. Dia hanya berharap gadis dari klan Pei ini memiliki 60 hingga 70% penampilan Pei Mianman dan itu sudah cukup." Pei Yu berkata dengan canggung, "Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Ayahku yang memberi tahuku. Aku tidak tahu putri mana yang dipilih oleh generasi tua.
Namun, hari ini, kamu tidak perlu setuju sama sekali. Mari kita lihat dulu. Kakakmu di sini akan bertanya-tanya secara diam-diam sebelum kamu membuat keputusan. Gao Ying sangat gembira dan berkata, saudara sejati. Mereka berdua minum dengan riang. Selain itu, orang-orang dari klan Pei lainnya juga sesekali mendesak mereka untuk minum, sehingga acara minum-minum itu benar-benar meriah. Tiba-tiba, seorang wanita di atas tikar anyaman itu berbicara. Hah, kenapa langitnya jadi agak merah? Gao Ying melirik dan secara refleks menjawab, mungkin ada klan yang tidak beruntung yang terbakar. Coba kupikir, klan mana yang ada di arah itu? Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Keringat dingin keluar dari tubuhnya, karena memang itu arah istana kekaisaran. Tidak ada tempat tinggal lain di dekatnya. Dia berseru, gerbang naga awan. Sebagai jenderal pengawal kanan, dia sekarang benar-benar familiar dengan tata letak dan topografi istana kekaisaran. Dia segera menyadari dari mana api itu berasal. Gerbang naga awan adalah salah satu dari dua gerbang istana terpenting di istana kekaisaran. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia bangkit dan hendak pergi, tetapi begitu dia berdiri, dia merasakan gelombang pusing dan hampir jatuh. Dia berteriak, ada yang salah. Alkoholnya beracun. Bab 2109, Perjudian Hidup dan Mati. Meskipun Gao Ying telah minum banyak hari ini, dia sekarang memiliki 9 tingkat pelatihan. Jika dia mengaktifkannya dan menyalurkan energi internalnya, dia dapat dengan mudah mengeluarkan alkohol. Ketika dia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di ibunya, dia ingin mengeluarkan efek alkohol, tetapi begitu dia menggunakan kultivasinya, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya. Dia merasa sangat pusing, dan batinnya pun kacau. Dengan semua tanda-tanda itu, mudah untuk melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Gao Ying tiba-tiba menatap Pei Yu, ekspresinya menunjukkan kekecewaan sekaligus kemarahan. Dia berteriak, aku menganggapmu sebagai saudaraku, tetapi ternyata kau malah bersekongkol dan berkomplot melawanku. Pei Yu telah memberitahunya bahwa klan Pei tertarik untuk menjalin hubungan dengannya melalui pernikahan, dan karenanya mengundangnya ke kediaman Pei untuk menemui wanita di sana. Sekarang, tampaknya seluruh kejadian ini adalah sebuah konspirasi. Ekspresi Pei Yu berubah drastis saat dia bertanya, bukan aku. Aku tidak melakukannya. Kemudian, dia segera bangkit dan melihat ke arah ayahnya. Ada banyak orang di atas tikar anyaman yang sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka semua masih sangat bahagia beberapa saat yang lalu, jadi mengapa mereka tiba-tiba terjatuh? Saat itu, Pei Yi segera berdiri dari tempat duduknya. Dengan tepukan tangan, sekelompok besar pengawal muncul dan bergerak untuk menaklukkan Gao Ying. Sebagai tanggapan, semua pengawal Gao Ying menghuni senjata mereka dan melindunginya. Semua wanita berlarian menuju rumah bagian dalam dengan panik. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Pei Yu berharap, khawatir dan marah. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa semua ini akan terjadi. Pei Yi berkata sambil mendesah, kamu mungkin sudah menebaknya. Mengapa repot-repot mengajukan begitu banyak pertanyaan? Pei Yu menjawab dengan bingung, kau memanfaatkanku untuk membodohinya. Gao Ying berkata sambil mencibir, teruslah berakting, kenapa kau tidak? Dia segera mengeluarkan botol porselen dan memasukkan beberapa pil ke mulutnya. Pada saat yang sama, dia menyerahkannya kepada bawahannya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah jenderal pengawal kanan, dan klan Liu sekarang sangat kuat, jadi dia memiliki semua jenis obat-obatan yang luar biasa. Tentu saja tidak ada kekurangan penawar di antara mereka. Benar saja, setelah menelan pil-pil ini, dia segera merasakan kondisinya membaik secara signifikan. Melihat itu, ekspresi Pei Yi berubah. Dia berteriak, tangkap dia. Sambil berteriak, semua orang di bawah langsung menyerbu ke arah Gao Ying. Jenderal Gao, cepatlah keluar. Para pengawal di sisi Gao Ying dengan cepat berteriak. Setiap klan memiliki prajurit yang bersumpah mati. Sekarang setelah terbukti jelas bahwa ini adalah jebakan, pasti mustahil bagi mereka semua untuk lolos. Mereka hanya dapat berusaha sekuat tenaga untuk membantu Gao Ying pergi, dan misi mereka akan selesai. Sedangkan untuk keluarga mereka, tentu saja mereka akan diurus oleh klan Liu. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan darah pun langsung mengalir. Dalam pertempuran yang tak damai seperti ini,
mereka langsung meninggalkan semua trik dan teknik yang muluk-muluk. Mereka hanya menggunakan serangan yang akan merengkuh nyawa dengan cepat. Para penjaga yang melindungi sisi Gao Ying tentu saja adalah para elit yang dipilih dengan cermat, pelatihan masing-masing lebih tinggi daripada di bawah klan Pei ini. Akan tetapi, perbedaan jumlah berarti bahwa yang menunggu mereka hanyalah kekalahan yang tak dapat dielakkan. Bahkan mata Gao Ying pun menjadi merah seluruhnya. Ia menggertakkan giginya dan menyerang dua pengawal klan Pei di sekitarnya, lalu bergegas keluar. Pikirannya bergerak cepat. Tidak mungkin rencana ini ditujukan hanya kepadanya. Mereka pasti telah memancingnya keluar dari posnya untuk melakukan sesuatu yang lain di sana. Setelah melihat kebakaran besar di gerbang naga awan, ia menyadari bahwa tujuan utama mereka adalah istana kekaisaran. Namun, selama ia kembali ke istana kekaisaran, ia akan dapat mengumpulkan pasukan pengawal kanannya. Dengan begitu, akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Klan Pei jelas memahami hal itu. Mereka terus menyerangnya dalam gelombang yang tak berujung. Saat mereka bersatu dalam keheningan, Gao Ying memprioritaskan keselamatannya di atas segalanya. Bahkan jika mereka terluka atau kehilangan nyawa, yang mereka cari hanyalah membeli 1 menit lagi, 1 detik lagi. Jaraknya hanya beberapa halaman, namun satu demi satu, para penjaga berjatuhan di sekitar Gao Ying. Akhirnya, tidak ada satu orang pun yang selamat. Meski begitu, hasil yang mereka peroleh juga jelas. Gao Ying akhirnya mencapai dinding halaman klan Pei. Dia hendak melompat keluar ketika tiba-tiba mendengar teriakan keras. "Kau pikir kau mau kemana?" Dengan cepat, Pei Yi berdiri di depan Gao Ying. Gao Ying menggertakkan giginya. Dia bersiap untuk bertarung saat Pei Yu muncul di antara mereka berdua, berkata, "Saudara Gao, cepatlah pergi. Tolong tunjukkan tempat ini padaku." Gao Ying tercengang. Sementara itu, Pei Yi meledak dalam amarahnya, berteriak, "Apa kau sudah gila? Tahukah kau bahwa apa yang kita lakukan hari ini sudah cukup untuk membuat seluruh klan kita dieksekusi? Jika dia pergi, seluruh klan kita mungkin akan menghadapi kehancuran." Pei Yu tersenyum sedih dan berkata, "Kau tidak memberitahuku satu hal pun, jadi bagaimana aku bisa tahu apa yang kalian semua rencanakan? Satu-satunya hal yang kutahu adalah aku tidak bisa mengkhianati temanku demi kejayaan klanku sendiri." Setelah itu, dia langsung berteriak, "Gao Ying, kenapa kamu belum pergi juga?" Gao Ying menggertakkan giginya. Dia memegang tangan Pei Yu di punggungnya, lalu melompat ke pagar dan berlari menuju lapangan. Prajurit lainnya ingin mengejarnya, tetapi mereka dihentikan oleh Pei Yu. "Iklan oleh Pub Future, anak dasar tak berbakti." Pei Yi berteriak marah. Ia tak dapat menahan diri lagi dan menyerbu ke depan. Begitu Gao Ying meninggalkan kediaman Pei, sekitar selusin prajurit bergegas mendekat dan bertanya, "Jenderal Gao, apa yang terjadi?" Gao Ying selalu menjadi orang yang berhati-hati. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dia tinggalkan di luar kediaman Pei. Siapa yang mengira bahwa mereka ternyata terbukti sangat berguna? Klan Pei telah melakukan pengkhianatan. Istana Kekaisaran dalam bahaya. Cepat dan kirim beberapa orang untuk menghubungi tetua klan Liu. Kalian semua harus mengikutiku kembali ke Istana Kekaisaran. Gao Yi segera mengeluarkan perintah yang sesuai. Segera setelah itu, para prajurit membentuk beberapa kelompok dan berlari ke berbagai arah. Gao Ying memimpin 7 atau 8 prajurit yang tersisa menuju gerbang naga awan. Namun anehnya, tidak ada pertempuran di sana. Sebaliknya, para prajurit berpatroli di menara gerbang kota dengan cara yang jelas dan tertib. Yang lain memperhatikan sebagian api yang tersisa. "Sebutkan nama kalian," teriak para prajurit di gerbang istana dengan waspada saat melihat orang-orang mendekat. Namun, saat melihat Gao Ying, mereka jelas menghela napas lega dan berkata, "Jadi itu Jenderal Gao." "Apa yang terjadi?" tanya Gao Ying. Mengapa semuanya berbeda dari apa yang dia bayangkan? Pengkhianat Sekte Iblis muncul, mencoba menyusup ke Istana Kekaisaran pada malam hari. "Kami menemukan mereka dan sudah menghabisi mereka," jawab seorang jenderal di menara gerbang. "Rahasia Iblis." Alis Gao Ying mengernyit. Kapan klan Pei bersekutu dengan Sekte Iblis? Selain itu, bahkan jika benar-benar ada konspirasi, mereka akan memilih untuk menunggu atau melancarkan serangan besar-besaran. Bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan mudah? Bukankah tindakan seperti itu dari klan Pei hanya akan mendatangkan malapetaka?
Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia hendak berjalan menuju gerbang istana ketika dia menyadari bahwa para prajurit ini agak asing. Dia segera mengendalikan kudanya dan bertanya, ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat Jenderal Li? Li Mian juga merupakan keponakan dari klan Liu. Klan Liu telah mengirimnya untuk menjaga lokasi strategis gerbang naga awan, dan juga mengirimnya untuk mengelola sebagian prajurit istana kekaisaran. Jenderal Li terluka parah karena bertempur melawan pemberontak Sekte Iblis. Tabib istana saat ini sedang merawatnya. Jenderal Gao sebaiknya datang dan memeriksanya, kata perwira militer di tembok kota sambil melambaikan tangan. Mendengar itu, raut wajah Gao Ying berubah. Ia berbalik dan berlari sambil berteriak kepada anaknya, cepat pergi. Saat mereka melihatnya, ekspresi para pengawal istana kekaisaran berubah. Mereka semua menghunus senjata untuk menyerangnya. Sayangnya, tunggangan Gao Ying dan anak buahnya semuanya adalah binatang istimewa yang telah dibesarkan dengan hati-hati oleh istana sejak mereka masih muda. Mereka juga memiliki rune elemen angin yang diterapkan pada tubuh mereka. Rune semacam itu berasal dari akademi dan membuat mereka semakin cepat. Para penjaga khawatir mereka akan terekspos dan tidak berani menunjukkan permusuhan, jadi tidak mungkin mereka bisa mengejar dalam situasi seperti itu. Ketika Gao Ying melihat para prajurit telah tertinggal, ia menghela napas lega. Ia bertanya-tanya apakah akan kembali ke klan Liu dan mencari Liu Guang dan Liu Yao, atau meninggalkan kota untuk mencari perkemahan tetua ketiga Liu di luar kota. Saat itu, sekelompok pria muncul tepat di depannya, menghalangi jalannya. Ekspresinya berubah, tetapi dia berkata dengan tenang, jadi itu Jenderal Zhao. Sesuatu telah terjadi di gerbang naga awan. Silakan pergi ke sana dan berikan bala bantuan. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu adalah Jenderal Zhao Kuan dari wilayah Tengah Timur. Senioritasnya di keluarga kerajaan tinggi, dan dia bahkan satu generasi di atas Zhao Han. Ayah Zhao Kuan adalah salah satu dari 8 adipati, guru kekaisaran Zhao Chen. Putranya adalah Raja Hexi, Zhao Zai, yang sering bekerja sama dengan Raja Yan. Mereka adalah salah satu klan paling berpengaruh di seluruh ibu kota. Sayangnya, beberapa tragedi telah menimpa mereka. Karena mereka terlibat dalam konflik antara klan Meng dan Raja Dai melawan Zuan, Zhao Chen dibunuh di tempat oleh Zuan, yang membuat kekuatan klan mereka jatuh drastis. Saat memikirkan hubungannya dengan Zuan, Gao Ying langsung merasakan kedatangan Zhao Kuan bukanlah hal yang baik. Zhao Kuan menjawab dengan senyum palsu, bukankah Jenderal Gao adalah jenderal pengawal kanan yang bertanggung jawab atas perlindungan istana kekaisaran? Mengapa kamu malah berlari ke arah yang berlawanan daripada pergi ke sana? Gao Ying diam-diam memberi isyarat kepada bawahannya sambil menjawab, pengkhianat telah memulai rencana besar hari ini. Aku masih harus pergi ke daerah lain untuk menyelidiki situasinya. Tapi aku khawatir kau tidak akan bisa pergi kemanapun lagi, sebuah suara memanggil. Orang-orang dari gerbang naga awan sudah menyusul. Gao Ying mengenali orang yang memimpin sebagai petugas Changshui Zhao Sun. Hatinya tak kuasa menahan rasa sedih. Ayah Zhao Sun adalah Raja Yi, Kepala Pertahanan Timur Jenderal Zhao Huang, seseorang yang berbudi luhur dan berwibawa dalam keluarga kerajaan. Ketika Gao Ying menghubungkan informasi itu dengan kehadiran Zhao Kuan di sisi lain, bukankah itu berarti keluarga kerajaan memberontak secara kolektif? Yang lebih merepotkan lagi adalah bahwa perwira Changshui Zhao Sun bertanggung jawab atas salah satu dari 6 pasukan lapangan di dekat ibu kota. Sekarang, dia benar-benar telah memimpin pasukan ini ke kota, namun klan Liu sama sekali tidak mengetahuinya. Berapa banyak dari 6 pasukan lapangan yang telah menjadi pengkhianat? Saat itu, Zhao Kuan berkata dengan dingin, jika aku tidak segera datang, mereka hampir bisa lolos. Iklan oleh Pub Future. Zhao Sun berkata dengan kesal, anak ini kelihatannya jujur, tapi dia licik seperti hantu. Aku tidak menyangka dia bisa mengetahui rencana kita. Sepertinya Li Mian sudah tertipu oleh rencanamu, kata Gao Ying sambil mendesah. Ia mencoba mengulur waktu sambil memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, ia tidak bisa memikirkan apapun. Ini hanyalah situasi kematian yang tak terelakkan. Jika Li Mian itu berhati-hati sepertimu, aku tidak akan berhasil dengan mudah. Orang-orang klan Liu tidak berguna sama sekali, kata Zhao Sun dengan nada meremehkan. Sebagai anggota keluarga kerajaan,
kalian sudah memiliki cukup kekayaan dan kehormatan, tetapi kalian malah bersekongkol dengan para pengkhianat. Sebenarnya, untuk apa semua ini? Tanya Gao Ying, meskipun ia tahu bahwa ia pasti sudah mati. Ia menarik napas dalam-dalam. Yang ia cari sekarang hanyalah mati dengan penuh pengertian. Pengkhianat. Zhao Kuan tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orang-orang yang telah melakukan pengkhianatan jelas merupakan kelompokmu. Kami bertindak sesuai dengan perintah yang mulia untuk menangkap semua pengkhianat klan Liu. Ekspresi Gao Ying langsung berubah. Dia berseru, itu tidak mungkin. Permaisuri tidak akan pernah mengeluarkan perintah seperti itu. Di masa lalu, dia bahkan pernah bertarung berdampingan dengan permaisuri. Selain itu, Zuan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan permaisuri, jadi tidak mungkin dia akan menyetujui perintah seperti itu. Apakah ada yang salah dengan telingamu? Kami mengikuti perintah yang mulia, bukan perintah permaisuri, kata Zhao Kuan sambil mencibir. Gao Ying berkata sambil mendesah, jadi, kalian telah membodohi yang mulia. Begitu yang mulia bereaksi besok pagi, kalian semua akan mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Siapa sebenarnya yang telah menipu yang mulia? Zhao Sun membalas dengan marah. Menurut kalian, siapakah kalian, orang-orang klan Liu? Kalian hanya mengandalkan hubungan kalian dengan permaisuri. Klan kalian jelas-jelas dipenuhi dengan sampah yang tidak berguna, namun kalian menduduki berbagai posisi penting. Lupakan saja duo idiot Liu Guang dan Liu Yao, bahkan bocah nakal sepertimu dapat dengan mudah naik ke posisi jenderal pengawal kanan. Tahukah kau berapa banyak orang yang berjuang sepanjang hidup mereka, namun tidak akan pernah bisa duduk di posisimu? Bajingan Liu Guang itu bahkan akan memasukkan seekor anjing dari klan ke dalam istana jika dia bisa. Apakah dunia ini benar-benar milik klan Zhao kita atau klan Liu Mu? Gao Ying berkata sambil tertawa dingin, jadi kalian semua melakukan ini karena iri hati. Dia menghela napas lega dalam hati. Dia sebenarnya sudah meramalkan hal semacam ini akan terjadi. Dia sudah mencoba menasihati paman-paman dari pihak ibunya berkali-kali, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah terus menempatkan orang-orang klan Liu di posisi-posisi penting. Sekarang, konsekuensinya akhirnya tiba, dan konsekuensinya jauh lebih dahsyat daripada yang dibayangkan oleh para tetua klan. Iri dengan sampah klan Liu itu. Zhao Sun membalas dengan cemberut. Kita hanya membuang sampah dan menggantinya dengan yang kompeten. Gao Ying tersenyum tenang dan berkata, meskipun klan Liu tidak memiliki kemampuan apapun, orang-orang pengkhianat seperti kalian tidak jauh lebih baik dari kami. Kau sedang mencari kematian. Zhao Sun meraung marah, menyerang langsung ke arahnya. Mata Gao Ying berbinar. Alasan mengapa ia mengejek lawannya justru untuk saat ini. Ia mengabaikan semua pertahanan dan membiarkan senjata lawan masuk ke dadanya sendiri. Sementara itu, bila pedangnya sendiri mengiris leher musuh, ia tahu bahwa tidak ada peluang baginya untuk selamat hari ini, jadi ia dengan tegas memilih untuk menukar nyawa dengan nyawa. Zhao Sun merasa ngeri. Dia secara refleks ingin menarik pedangnya kembali untuk membela diri, tetapi Gao Ying meraih pedangnya dengan tangannya dan menahannya di tempatnya. Dia sama sekali tidak bisa menariknya keluar. Dia mengira Gao Ying akan melawan balik saat terpojok, tetapi dia tidak menyangka akan melukai seorang kultivator tingkat 9 semudah itu. Namun, serangan pertamanya berakhir dengan melukai lawannya dengan serius, jadi semua strategi berikutnya tidak berguna. Dalam pertempuran antara individu yang kuat, hidup dan mati seringkali diputuskan oleh peluang yang sangat kecil. Kecelakaan kecil ini membuatnya hanya bisa menyaksikan saat malaikat maut mendekat. Matanya penuh dengan penyesalan dan keputusasaan. Tiba-tiba, kepala Gao Ying melayang ke udara. Ternyata Zhao Kuan telah tiba tepat waktu. Bagaimana mungkin Gao Ying masih memiliki sisa tenaga untuk bertahan terhadap serangan mendadak dari seorang ahli generasi tua? Semburan darah panas berhamburan di udara. Mata Gao Ying terbelalak saat ia secara refleks melihat ke arah istana kekaisaran. Pikiran terakhirnya adalah bahwa janda permaisuri adalah seorang Grandmaster, jadi ia pasti dapat menaklukkan konspirasi ini. Berita terbaru dipublikasikan di N0 Velbech & Co per meter. Sementara itu, di istana pribadi sang permaisuri, Liu Ning sedang beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba, ia merasakan senjata beradu ke arah gerbang naga awan.
Ia terbang keluar dari kamarnya dan melihat api dari jauh. Pikirannya yang gelisah membuatnya hampir bergegas dan memeriksa situasi ketika ia tiba-tiba berhenti. Ia melihat ke kiri dengan ekspresi serius. Di bawah sinar bulan, seorang wanita cantik berambut panjang dan berpakaian hitam berdiri di atas bubungan atap. Cahaya bulan tampak menjadi latar belakangnya, membuat sosoknya tampak lebih mempesona dan bergerak. Namun, saat sang permaisuri menatapnya, dia juga mengamati sang permaisuri. Saat matanya tertuju pada bokong sang permaisuri, ekspresi terkejut muncul di matanya. "Pantatmu besar sekali." Ketika menatap wajah cantik dan berwibawa itu, Liu Ning berseru dengan ekspresi serius, "Master Sekte Iblis Yun Jianyu." Wanita itu, yang rambutnya yang panjang mencapai pantatnya, mengangguk. "Saya heran Yang Mulia masih mengingat saya. Saat pertama kali menyerbu istana, dia pertama kali bertemu dengan iblis kecil Zuan. Sosok Master Sekte Yun yang memukau adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun setelah melihatnya," kata Liu Ning. Dia juga mengingat pembunuhan itu. Di masa lalu, kultivasinya masih belum pulih. Pada akhirnya, Zuan juga yang menyelamatkannya. Pada saat itu, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan ditundukkan dengan kejam oleh pria itu? Kedua wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona pada saat yang sama, tetapi kemudian mereka saling menatap dengan aneh. Mereka tidak tahu mengapa reaksi satu sama lain begitu aneh. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa mereka sebenarnya memikirkan pria yang sama pada saat yang sama? Tidak ada sekte iblis yang jahat yang pernah berakhir, dan kau ingin menyerangnya lagi. Liu Ning menjawab sambil mencibir. Setelah dia menerima bantuan dari esensi Zuan, kultivasinya tidak hanya pulih, tetapi bahkan tumbuh lebih kuat. Dia tidak takut pada Yun Jianyu. Selain itu, ini adalah istana kekaisaran, ladang asalnya sendiri. Aku datang ke sini dengan satu misi, yaitu merengkuh kepala terpenggal milik Yang Mulia. Suara Yun Jianyu terdengar tenang, namun kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Liu Ning menyipitkan matanya. Saya khawatir Master Sekte tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yun Jianyu terkekeh. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, sebaliknya, dia melesat maju seperti kilat dan menyerang. Pada saat yang sama, bulan sabit tiba-tiba muncul di langit di belakang Liu Ning dan menerjang lehernya. Bab 2110, Melarikan Diri. Liu Ning misterius. Tiba-tiba, beberapa helai sutra putih muncul dari belakangnya. Setengahnya menyerbu Yun Jianyu, sementara setengahnya lagi menyapu ke arah cincin bulan sabit di belakangnya. Cincin bulan sabit itu sangat tajam dan hampir seketika mengiris sutra itu hingga berkeping-keping. Namun, beberapa benang yang tersisa tertutup melalui celah itu dan mengenai senjata itu tepat di bagian tengahnya, membuatnya terlempar. Sutra untaian itu bergerak seperti jari-jari Liu Ning sendiri, mengandung kekuatan aneh dan lembut. Ketika dia melihatnya, Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah memuji, "Matamu cukup bagus. Kamu dapat langsung menemukan kelemahan cincin bulan sabit." Meskipun demikian yang dikatakannya, dengan lambaian tangannya, cincin bulan sabit itu langsung kembali ke sisinya. Cincin itu terus bergetar di tempatnya, seolah siap memberikan pukulan mematikan kapan saja. Ekspresi Liu Ning juga menjadi serius. Dia tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Dia telah memusatkan perhatiannya sepenuhnya untuk menghadapi lawan ini, namun Yun Jianyu masih bisa mengobrol dengan santai. Bahkan sepertinya dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Rupanya kultivasinya bahkan sedikit lebih tinggi dariku. Untungnya, dia dapat menerima bantuan nutrisi Ahzu untuk membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, dengan berlatihnya sebelumnya, dia mungkin sudah kalah total. Sekarang, setidaknya dia punya sedikit kesempatan. Tapi apa yang terjadi dengan Master Sekte Iblis ini? Kultivasinya jelas tidak pada saat ini saat terakhir kali dia menyerang Istana Kekaisaran. Saya mendapat bantuan makanan dari Ahzu, tapi apa yang ia sarankan untuk tumbuh secepat itu? Lagi pula, semakin tinggi pelatihan seseorang, semakin lambat pertumbuhannya. Seringkali, seseorang dapat bertahan selama puluhan tahun tanpa kemajuan yang sama sekali. Pertumbuhan Yun Jianyu sejak saat itu benar-benar menggembirakan. Bagaimana mungkin permaisuri tidak terkejut? Tolong, ada pembunuh. Liu Ning menghadapi serangan bertubi-tubi Yun Jianyu sambil berteriak keras.
Dia tidak takut pada penyerangan karena ini adalah istana kekaisaran, wilayah kekuasaannya sendiri. Dia adalah janda permaisuri yang agung. Mengapa dia harus berjuang sampai mati melawan pemberontak sekte iblis? Dia bisa, tetapi tidak perlu. Dia memiliki banyak kelemahan di bawah kendalinya. Menggunakannya untuk mengalahkan dan menangkap penyerangnya adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dengan jabatan lebih tinggi. Tapi Master Sekte Iblis ini memang cantik. Ahzu mungkin akan menyukainya jika dia melihatnya. Aku sungguh tidak boleh membiarkan mereka berdua bertemu. Kalau tidak, akan kuwaspadai kalau dia akhirnya tergila-gila pada penyihir ini. Ketika mendengar teriakannya, Kasim Lu bergegas menghampiri dengan sekelompok besar pengawal. Ketika mereka melihat Yun Jianyu yang seperti dewa iblis dengan rambutnya yang panjang dan berkibar, ekspresi mereka berubah. Cepat dan lindungi yang mulia. Kasim Lu berteriak keras. Para penjaga tidak mengenali Master Sekte Iblis. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa dia sangat kuat, mereka semua telah menjalani pelatihan ketat sebelumnya. Mereka membentuk formasi sambil menyerang musuh. Kau mencari kematian. Ekspresi Yun Jianyu berubah dingin. Cincin bulan sabit berkedip-kedip di udara, merenggut nyawa seorang penjaga hampir setiap kali menghilang. Sementara itu, Kasim Lu tiba di samping Liu Ning dan berkata, "Jangan takut, Yang Mulia. Pelayan ini datang untuk melindungi Anda." Ketika melihat Kasim Lu, Liu Ning merasakan kelegaan yang misterius. Mungkin karena mereka sudah bersama selama bertahun-tahun, tetapi pria ini selalu tahu cara membuatnya merasa nyaman. Liu Ning menatap Yun Jianyu yang tampak seperti pembunuh di kejauhan, dan berkata, "Hati-hati, wanita ini tampaknya telah menemukan kesempatan ajaib. Kultivasinya jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Aku akan menahannya untuk saat ini. Pergi dan kumpulkan para ahli istana untuk menyingkirkan ini." "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya penuh kepahitan saat dia melemparkan Kasim Lu dengan satu telapak tangan, tetapi dia sendiri batuk seteguk darah. Ada bekas telapak tangan yang tertinggal di gaunnya di pinggangnya, dan lapisan es putih terbentuk di permukaannya. Dia menatap Kasim Lu, matanya penuh dengan kebingungan, tetapi lebih dari itu kemarahan. Dia berseru, "Kenapa?" Iklan oleh Pub Future. Kasim Lu selalu melayani di sisinya dengan setia selama bertahun-tahun ini dan setia serta jujur padanya. Ada juga cinta yang mereka bagi di masa muda mereka. Meskipun dia memanggilnya pelayan anjing, dia sudah menganggapnya sebagai anggota keluarganya sendiri. Dia bahkan merasa bahwa bahkan jika semua orang di seluruh dunia meninggalkannya, Kasim Lu tidak akan meninggalkannya. Adapun Zuan, dia memiliki terlalu banyak kekasih, misalnya, Bilinglong adalah seseorang yang bahkan tidak bisa dia pisahkan. Dia hanya menolak untuk sepenuhnya berada di sisinya selama ini. Meski begitu, justru orang inilah, yang sangat dipercayainya, yang telah menyerangnya di saat yang paling genting dan membuatnya jatuh ke jurang yang tak berujung. Kasim Lu tahu di mana kelemahannya, dan dia tampaknya telah menyembunyikan kultivasinya selama ini. Serangan itu benar-benar hampir merenggut separuh hidupnya saat itu juga. Dia tidak dapat menggunakan kultivasinya dengan benar lagi. Ketika dia melihat batuknya berdarah, sedikit rasa kasihan muncul di mata Kasim Lu. Dia menghela napas dan berkata, "Apakah Yang Mulia masih ingat orang-orang yang mengatakan kepadaku bahwa mereka dapat membantuku memulihkan kultivasiku dan menjadi pria normal lagi?" Liu Ning tertegun, lalu menjawab, "Bukankah kau membunuh mereka saat itu juga?" Di tengah kalimatnya, dia menyadari sesuatu dan berkata, "Kau melakukannya dengan sengaja agar aku melihat dan mempercayaimu." Ekspresi Kasim Lu tampak rumit saat dia berkata, "Sebenarnya, mereka tidak hanya sekali atau dua kali mencariku. Awalnya, aku tidak menganggap mereka penting, tetapi akhirnya, aku tetap tergoda. Bagaimanapun, mereka monster, dan mereka paling jago membuat pria jatuh ke dalam kebejatan. Yang Mulia harus memahami perasaanku kepadamu. Aku benar-benar ingin menjadi kekasihmu, agar kamu merasakan cintaku. Ikuti bab baru di novel.com. Persetan denganmu, gerutu Liu Ning. Satu-satunya hal yang dia rasakan saat melihat gairah di matanya adalah rasa jijik. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tidak, ada yang tidak beres. Bukankah kamu punya fetis aneh itu? Kenapa kamu tiba-tiba berubah?" Keduanya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, dan masing-masing mengenal satu sama lain lebih baik daripada orang lain.
Dia benar-benar mengerti seperti apa pria itu. Jadi, dia secara alami tahu tentang fetis aneh Kasim Lu. Setiap kali dia melakukannya dengan Zuan, Kasim Lu merasa sangat senang. Dia sangat suka melihat wanita yang dicintainya dilecehkan oleh pria lain, terutama pria yang sangat kuat. Perasaan itu memberinya kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa menipunya dengan cara lain, tetapi hal seperti itu pasti tidak akan berubah. Wajah Kasim Lu memerah saat dia berkata, benar, aku memang punya fetis itu. Tapi suatu hari, aku tiba-tiba bertanya-tanya, jika aku menjadi pria sejati, apakah aku masih akan merasakan kegembiraan yang sama saat melihat orang lain memanfaatkanmu? Aku benar-benar ingin merasakan perasaan istimewa itu. Kau menjijikkan, seru Liu Ning dengan marah. Jiwa pria ini terlalu kacau sampai-sampai dia hampir tidak mengenalinya. Kasim Lu berjalan ke arahnya sambil tersenyum, berkata, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyakitimu, hanya saja kultivasimu terlalu tinggi, jadi aku perlu menahanmu sedikit. Sekarang aku bisa membawamu ke tempat yang jauh, jauh dari tanah pertengkaran ini. Jangan mendekat, teriak Liu Ning, ekspresinya berubah drastis. Keluarga, yang selama ini begitu dikenalnya kini membuatnya merasa terasing. Secara refleks, ia ingin pria itu menghilang. Sayangnya, kekuatan jahat telapak tangan musuh telah menyerang tubuhnya. Sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan apapun saat ini. Mungkinkah aku benar-benar harus dibawa pergi oleh lelaki ini, lalu dijadikan budaknya di tempat terpencil dan sunyi? Lalu, demi memuaskan nafsu birahinya, dia akan mencari lelaki tak dikenal untuk memanfaatkanku. Ketika dia memikirkan skenario yang mengerikan itu, seluruh tubuh Liu Ning bergetar. Dia secara naluriah mundur, tetapi dia tersandung mayat seorang penjaga di belakangnya. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. Dia melihat Kasim Lu berjalan semakin dekat ke arahnya. Dia hanya merasa seolah-olah wajahnya menjadi semakin bengkok dan menjijikkan. Pada saat itu, dia tenggelam dalam keputusasaan yang mutlak. Kasim Lu hendak meraihnya ketika sosok cantik menghalangi jalannya. Ketika melihat rambut panjang yang menjuntai hingga ke punggung orang itu, Liu Ning tercengang. Para penjaga sudah terbunuh seluruhnya, namun Yun Jianyu kini berdiri di sampingnya. Apa maksudnya ini, Master Sekte Yun? Kasim Lu bertanya sambil menatap Yun Jianyu dengan sedikit khawatir. Aku paling membenci pengkhianat, dan sebagai seorang wanita, tindakanmu membuatku muak. Wajah Yun Jianyu sedingin es. Dia menatapnya dengan mata penuh niat membunuh. Ekspresi Kasim Lu berubah saat dia berkata, Master Sekte Yun, kita adalah sekutu. Ini berbeda dari apa yang kita sepakati. Hanya karena kita sekutu, aku tidak membunuhmu, kata Yun Jianyu dingin. Permaisuri dan aku bertarung dengan terhormat, tetapi kau malah menyergapnya dari belakang. Apakah itu sesuatu yang akan kulakukan? Itu saja sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Liu Ning dan berkata, kamu harus pergi dulu. Apakah kamu bisa lolos atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Liu Ning menatapnya dengan ekspresi terkejut. Dia dengan tegas mengukir kebaikan ini di dalam hatinya sambil berkata, terima kasih. Sebagai janda permaisuri, dia bukan tipe orang yang membuang-buang waktu. Dia segera melompat keluar dari istana permaisuri. Kasim Lu secara refleks ingin mengejarnya, tetapi Yun Jianyu mengambil langkah ke samping untuk menghalangi jalannya. Master Sekte Yun, satu-satunya alasan aku bergabung denganmu adalah karena Yang Mulia, janda permaisuri. Sekarang setelah kau melepaskannya, apa yang harus kulakukan? Seru Kasim Lu, matanya penuh amarah. Yun Jianyu berkata sambil mencibir, aku tidak tahu dengan siapa kau membuat perjanjian itu, tetapi aku hanya bertugas berurusan dengan Yang Mulia. Tidak ada yang lain yang menjadi urusanku. Apakah orang-orang itu dapat menangkap janda permaisuri atau tidak, itu tergantung pada kehendak surga, tetapi kau tidak boleh pergi. Seluruh tubuh Kasim Lu bergetar. Emosinya jelas-jelas hampir meledak. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum berbalik dan pergi. Dia baru saja menyaksikan pertarungan antara janda permaisuri dan Yun Jianyu. Penyihir ini tampaknya hanya selangkah lagi dari peringkat abadi bumi sekarang. Dia tidak akan bisa menang melawannya. Terlebih lagi, ketika dia memikirkan rasa jijik yang tak terkendali di matanya dan reputasi pembunuh yang dimilikinya,
dia tidak ragu sejenak pun bahwa dia akan membunuhnya meskipun menjadi sekutu, hanya karena dia menginginkannya. Ketika melihat sosoknya yang bungkuk dan memikirkan percakapan mereka, Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Menjijikkan. ... Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, ketika Liu Ning meninggalkan istananya, dia ingin memanggil pengawal istana kekaisaran, tetapi dia melihat bahwa kamar permaisuri terang benderang, dengan dua pasukan yang sedang bertempur. Bahkan rumah bordir memiliki pasukan di sana. Ketika dia mengingat kebakaran di gerbang Naga Awan, hatinya hancur berkeping-keping. Karena bahkan Kasim Lu telah mengkhianatinya, pasti ada yang salah dengan saudaranya Lu He. Bagaimanapun, Lu He adalah jenderal pengawal kiri, seseorang yang bertanggung jawab atas setengah dari keamanan istana kekaisaran. Tidak heran meskipun dia telah berjuang begitu lama di pihaknya, tidak ada penjaga yang datang untuk memberikan bala bantuan. Jadi sudah ada masalah di seluruh istana kekaisaran. Namun, dia tidak tahu siapa yang memberontak. Mereka sebenarnya telah berkolusi dengan Sekte Iblis dan mengubah Kasim Lu. Mungkin tidak ada tempat aman yang tersisa di seluruh istana kekaisaran. Dia menggertakkan giginya dan berlari keluar istana. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak cepat. Satu-satunya yang memiliki kekuatan dan motif untuk melakukan semua ini adalah klan Bi. Tapi apa yang terjadi dengan pertarungan di pihak Bilinglong? Dia teringat tuduhan pelanggaran beberapa hari sebelumnya. Saat itu, dia sudah merasakan ada sesuatu yang terjadi di ibu kota. Dia sudah memberi tahu orang-orang klan Liu untuk waspada. Namun hari ini, sesuatu yang begitu besar telah terjadi, tetapi dia belum menerima sedikit pun informasi tentangnya. Apa yang mereka lakukan saat mereka seharusnya waspada? Ketika teringat akan penampilan ayah dan pamannya yang tidak dapat diandalkan, Liu Ning hampir saja mengumpat. Mereka benar-benar idiot yang tidak berguna, seperti yang diduga. Meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Klan Liu adalah pendukungnya yang sebenarnya. Dia hanya bisa bersatu kembali dengan mereka terlebih dahulu, lalu berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan setelahnya. Namun, dia tidak bertindak gegabah, sebaliknya, dia memasuki rumah pribadi dan melihat ke arah kediaman Liu. Dia melihat api membumbung tinggi ke langit, dan dia bisa mendengar suara perkelahian bahkan dari tempat dia berada. Tangan dan kakinya menjadi sedingin es. Benar, karena mereka menyerangku, itu berarti ini rencana yang besar. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan klan Liu sendiri? Jika dia lari ke rumah keluarga Liu juga, dia akan langsung masuk ke dalam perangkap mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dekat. Pengkhianat itu lari ke arah sana. Liu Ning berbalik dan melihat sekelompok tentara mengarahkan anak panah ke arahnya. Ekspresinya berubah. Dia segera menendang tanah dan terus berlari. Anak panah jatuh di belakangnya lagi dan lagi. Namun, dia tiba-tiba mengerang. Tidak mungkin dia bisa sepenuhnya menghindari rentetan anak panah yang terkonsentrasi seperti itu saat sedang terluka parah, sebuah anak panah telah mendarat di punggung bawahnya. Meskipun ia masih bisa membunuh pasukan kecil itu, ia tidak berani berhenti. Ia tahu bahwa jika mereka mengepungnya, aliran pasukan yang tak ada habisnya akan menyerbu. Ia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Ia menyadari bahwa para prajurit itu telah ditempatkan di luar ibu kota. Ia bertanya-tanya berapa banyak perwira militer ibu kota yang menjadi bagian dari pemberontakan ini. Dia terus bergerak melalui jalan-jalan dan gang-gang. Seringkali, dia nyaris berhasil melepaskan diri dari beberapa pasukan yang mengejarnya, hanya untuk kemudian kelompok lain menyerbunya. Sampai-sampai seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa kehilangan. Ibu kota biasanya begitu besar, namun saat ini, dia tidak tahu di mana dia bisa bersembunyi. Dia berpikir untuk lari ke akademi. Zuan adalah seorang pembebas, dan guru-guru akademi selalu bersikap netral. Mereka pasti tidak akan bergabung dalam pemberontakan ini. Namun, dia segera menyadari bahwa jika dia bisa memikirkan hal itu, mengapa musuh tidak? Pasti ada tentara yang bersembunyi di sekitar jalan menuju akademi, menunggunya untuk masuk. Mengenai istana bupati, Zuan tidak ada di sana sekarang. Jadi tidak ada yang bisa dia andalkan di sana. Itu juga akan diawasi dengan ketat oleh musuh. Satu demi satu, berbagai tempat muncul dalam benaknya, tetapi ia tolak satu demi satu. Namun, ketika ia hampir putus asa,
ia tiba-tiba teringat sesuatu. Tempat itu seharusnya aman. Dia menggertakkan giginya, lalu berlari ke arah tertentu. Sementara itu, di kediaman Sang Qin berusaha menenangkan putrinya yang menangis dalam pelukannya sambil menatap serius ke arah kobaran api di ibu kota. Ia bertanya, "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?" Ekspresi Sang Hong juga serius saat berkata, "Jika ini sesuatu yang besar, itu berarti ibu kota kemungkinan akan segera berubah drastis. Tutup jendela dan jangan pergi kemanapun malam ini, untuk menghindari terjebak di dalamnya." Para pelayan semua gemetar saat mereka tergesa-gesa memeriksa pintu dan jendela. Sang Qin berkata dengan cemas, "Tidak heran ada begitu banyak wajah asing di sekitar ibu kota akhir-akhir ini. Aku ingin tahu pihak mana yang menyebabkan semua kekacauan ini. Namun, pengadilan seharusnya berada di bawah kendali Ah Zu saat ini. Jangan bilang dialah yang mereka lawan. Kita akan tahu besok pagi. Tak seorang pun dari kita akan tidur malam ini. Kita akan tetap waspada sepanjang malam," kata Sang Hong dengan serius. Semua wanita mengangguk. Bagaimana mereka masih bisa tidur dalam situasi seperti ini? Ketika melihat ekspresi cemas Sang Qin, Zeng dan mengambil sisi dari tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Qin. Bahkan jika orang-orang ini datang untuk Ah Zu, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika mereka berhasil. Ah Zu sangat kuat sehingga selama dia kembali, mereka semua akan dikalahkan secara sepihak. Semua orang pengkhianat ini secara alami akan menghilang juga. Tetapi Ah Zu pergi ke tanah tertutup milik ras iblis dan kami belum mendengar kabar apapun darinya selama ini. Aku khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya." Setelah mengatakan itu, Sang Qin merasa semakin khawatir. Senyum lembut muncul di wajah Zeng dan saat dia berkata, "Orang itu sangat nakal dan licik, dan dia sekarang memiliki tingkat kebodohan yang tinggi. Hanya musuh-musuhnya yang selalu berada dalam bahaya. Kapan sesuatu pernah terjadi padanya, dia pasti akan kembali dengan selamat." Sang Qin ingin mengatakan sesuatu lagi ketika terdengar suara dari halaman belakang. Sepertinya ada sesuatu yang berat jatuh. Ekspresi mereka berubah dan mereka segera berlari. Ketika mereka tiba, mereka melihat seorang wanita cantik tergeletak di genangan darah di bawah cahaya bulan.